Kita direkam ya? Udah mulai. Oke, Jutikers. Selamat datang di channel Jutikan Jari. Oke. Karena sebelumnya si Adam ini teman gua Sibuk banget gua, orangnya sibuk parah. Jadi sok sibuk banget gue. jadi rada telat penguploadannya. Iya, jadi ada telat penguploadannya. Bukan anjir, kan kemarin lu sempat nyinggung Cyberpunk tuh. Yoi. Nah, maka dari itu video kali ini gua akan bahas tentang apa itu Cyberpunk. Kedi. Cyberpunk adalah sebuah subgenre fiksi ilmiah yang bertemakan distopia dan menceritakan tentang masa depan yang tak jauh dari masa Santai kini. dulu sih. Sebelum lu nonton atau menikmati, kita sambil ngerokok lebih biar kita buka pikiran. Oke. Kita harus sambil ngerokok buat membahas sesuatu yang berat. Apalagi genre cyberpunk. Cyberpunk iya deh, segala. Tadi sampai mana? Sampai masa kini ya? Oke, dan masa kini lalu melibatkan tokoh-tokoh seperti hacker, perusahaan besar, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Oke. Meskipun kisah-kisah ala cyberpunk telah ada sejak tahun-tahun sebelumnya, subgenre ini baru dikenal luas pada tahun 1980-an, ditandai dengan terbitnya novel Necromancer karya William Gibson. Sama itu tuh yang 1980 tentang distopia tuh. Ada tuh, gua masih inget gua. Ada novel itu. Gua sempat baca. Nah, itu nanti kalian cari sendiri di Google. Atau nanti sama editor ditulis di situnya. Takutnya dia ngarang. Terus Metode setahu. Terus istilah cyberpunk sendiri pertama kali diperkenalkan oleh penulis Amerika Serikat Bruce Baker pada tahun 1940 dalam novelnya yang berjudul juga sama Cyberpunk. Lalu istilah kemudian dipopulerkan sebagai salah satu bentuk genre sastra oleh Gardner Dozois, seorang editor majalah fiksi ilmiah. Oke. Bahas dulu kali ya. Boleh. Yoi. Kenapa sih? Kan itu kan awalnya kan di ini ya, di apa namanya? Di western ya. Karena penulis-penulisnya itu orang-orang western ya. Kenapa sih pas kita penggambaran cyberpunk itu, apalagi di film-film kayak Ghost in Shell tuh masih. Nah, itu kenapa hanya ada maksudnya tuh tempat-tempat yang kayak kejepangan gitu. Jepangan. Asia gitu. Karena kan di novelnya pun ditulisnya oleh orang-orang western. Itu menurut lu gimana sih? Kalau menurut gua kan gimana ya, si orang-orang Asia ini kan dia kayak, kita kembali lagi ke video awal nih ya. Ada kapitalisme, kita bahas kapitalisme kan. Itu kalau yang belum nonton ada di atas. Ada di atas. Ya. Lampu. Iya, lampu. Terus si itunya apa? Si orang-orang Asia ini kan kayak dia orang-orang kaya lah, terus megang kendali atas kekuasaan kapitalisme gitu. Jadi genre cyberpunk ini mengkritik orang-orang kapitalisme si yang ada di Asia itu jadinya. Kalau menurut gua nih ya masih asumsi nih. Masih hipotesis ya. Gitu sih kalau sekilas dari gua. Tapi penggambarannya kayak gitu ya. Apalagi kan sekarang film-filmnya oke lah, western sekarang juga bikin film-film yang benar-benar cyberpunk kayak Blade Runner. Ya, Blade Runner. Dia udah ada juga sih awal-awal. Insurgent sama apa namanya tuh? Divergent. Ya, itu cyberpunk banget tuh. Cuman nggak ada lampu-lampu kan dia. Karena dia lebih fokus ke distopianya sih. Ya, distopia. Mungkin lanjut lagi distopia nanti next video. Mau dilanjutin distopia? Boleh. Tergantung komen kalian. Oke, berarti itu ya. Kenapa ada gambaran Asia yang gue dapet itu karena dia mengkritik itu karena orang-orang Asia kan rata-rata kapitalis ya kan, kayak gitu ya. Oke. Orang-orang Asia Mahdi yang ngomong. Kan baru hipotesis. Oke. Next, coba kita bahas lagi. Cyberpunk diambil dari kata cyber yang berarti karakteristik teknologi dan keterkaitannya dengan dunia maya. Nah, dalam film-film cyberpunk sendiri kan kita tahu kayak film Blade Runner tuh. Iya. Si tokoh utamanya dia punya cewek atau pacar lah gitu bisa bilangnya, yang seorang artificial intelligence. Terus kayak film Ghost in the Shell kan dia badannya hancur diganti robot. Ya. Terus di game Cyberpunk sendiri kan ada tokoh namanya Johnny Silverhand tuh. Ya. Diperanin sama Keanu Reeves ya? Ya, Keanu Reeves. yang main The Matrix. Sama ini apa? John Wick. Ya, John Wick. Nah, Itu yang berantem. Itu sama tangannya robot, Iya, terus tangannya robot. ingatan si Keanu Reeves, ingatan si Johnny Silverhand-nya masuk ke tokoh utamanya itu yang kayak CV gitu. Terus kata punk mengacu kepada seseorang dengan sikap yang dimilikinya sebagai bagian dari gerakan kehidupan kelas bawah. Nah, kalau dapat dilihat dari kehidupan kelas bawah ini mungkin kita lihatnya dari kayak orang-orang yang tersudutkan gitu ya.
Oh, maksudnya tuh yang miskin gitu ya. Enggak ya bisa dibilang ya. Ekonominya tuh bener-bener menengah ke bawah. Baru jadi ngerokok nih. Enggak tahu nih. Tiba-tiba ngerokok kayak bahas ya. Ya, tadi kan kita bisa lihat ya siapa di tokoh-tokoh yang disebutkan dalam film Alita Battle Angel, tokoh utamanya itu kan dibuang tuh dari dunia atas. Terus dari film Ghost in the Shell juga si tokoh utamanya itu pemberontak. Terus dalam game Cyberpunk sendiri kita bisa milih 3 latar belakang. Iya, 3 latar belakang dari korporat, nomad sama street kid. Street kid. Nah kalau kan dari yang nomad itu kan istilahnya dia musafir gitu ya, Iya. yang adu nasib ke Night City gitu Iya. kan. Terus kalau yang street kid itu kayak gangster kecil Gangster kecil. Night City. Ya, yang korporat tuh lebih ke mafia. Oh, iya, tapi dia dipecat dari Arasaka. Iya, dari korporatnya. Kasihan banget. Ya, kasihan dia. Ya dari 3 perbedaan latar belakang tersebut, tapi tetap kita bisa melihat bahwa kesamaannya itu sama-sama disudutkan gitu dari masyarakat lah istilahnya gitu kan. Masyarakat. Oke. Itu kan udah penggambaran dari film ya. Iya. Dan banyak juga buat pembahasan cyberpunk tuh di film-film itu sebenarnya ada dan itu disisipkan. Nah, kenapa sih bisa terjadi seperti itu sih? Lo punya anggapan yang gimana tuh, opini yang bagus gak tentang buat kayak gitu? Gimana maksudnya? Ya, kenapa bisa terjadi ternyata orang-orang yang tersudutkan itu yang benar-benar mengalami cyberpunk, sementara nggak ada penggambaran orang-orang yang kapitalisnya yang ada di situ tuh, Mas, yang digambarkan. Ya, kalau mungkin kata gue karena ini kritikan untuk orang-orang kapitalis ya. Jadi seolah-olah si protagonisnya tuh orang-orang yang disudutkan ini, si orang-orang yang punk ini gitu kan. Sebagai kita tahu kan anak punk disudutkan lah di masyarakat gitu kan, dimarginalisasi lah gitu. Di Indonesia. Masih di luar negeri juga sama sih sebenarnya. Kalau di Indonesia kan daripada saya malah. Buat teman-teman yang punk ya, pada maaf ya teman gue. Ya. Saya di Indonesia salah anggapan anak punk tuh, makanya kayak gitu penggambarannya. Ya. Terus kita masuk ke ciri-ciri cyberpunk ya. Boleh ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama kita lihat tuh ada cahaya neon. Ini kan kayak ada pencahayaan neon, sign jalanannya mencolok, didominasi dengan warna cyan dan purple. Gue pernah nyobain di Adobe apa sih? Premiere. Enggak, Lightroom ya. Oh yang lagi. Gue pakai preset apa tuh preset cyberpunk. Jadi warna lampu jalanan yang kuning itu jadi warna magenta tuh, warna purple. Terus yang warna putih jadi warna biru gitu kan. Kita bisa lihat tuh di film-film cyberpunk, Iya. ada tuh ditampilin warna-warna kayak gitu. Iya benar sih. Kalau dari penggambarannya sendiri sih, tambahan tuh dengan robot-robot yang ada di jalan-jalanan itu cyberpunk tuh benar-benar yang kayak gitu. Di situ tuh AI tuh udah benar-benar bagus. Iya. Ya kan gua orang Sunda. Oke, lanjut Sunda. lagi. Ciri yang kedua itu kan kayak latar perkotaan gitu ya. Biasanya latar ini menunjukkan suasana keramaian kota dengan gedung-gedung tinggi. Dan kalau gua lihat ini terinspirasi dari kota-kota kayak Tokyo ya. Iya makanya itu penggambaran Hongkong. Jepang itu ya. Terus kelihatan apa kayak nampilin sebuah produk. Iya. Tapi kalau kita kan 2 dimensi masih ya. Di Kalau kota-kota kita ya. Dia mah 3D. 3D gitu, 3 dimensi. Iya. Benar sih. Kayak kesan futuristik itu dapat banget gitu. Ya pokoknya penggambarannya tentang masa depan banget, futuristik. Terus ciri yang ketiga itu malam hari. Kan Kenapa coba itu harus malam? soalnya malam hari itu mencerminkan gemerlap kehidupan malam yang identik dengan sesuatu yang liar dan penuh kejahatan. Ya pokoknya kan istilahnya malam itu waktu yang rentan kejahatan gitu ya. Apa terjadinya penculikan, pemerkosaan, pencurian dan hal-hal kriminalitas lainnya gitu. Waduh, berat batu. Ya. Gua nggak mau ngambil argumen di situ. Enggak, gue dari artikel. Artikelnya Dan ada di bawah. Nah, terus yang ciri-ciri yang keempat itu jalanan yang basah ya. iya jalan yang Kan basah. maksudnya Karena itu kan sebelumnya kan terjadi di anarko kapitalis juga, itu tuh terjadi setelah apokalips biasanya ya. bukan. Ya, karena Suhu cuaca itu yang enggak stabil yang lah nggak istilahnya. stabil. Jadi kayak gitu. Terus kan kalau basah, kumuh, becek itu kan mencerminkan kayak masyarakat yang tersudutkan juga kan gitu kan. Benar yang tinggal di situ tuh. Benar. Karena alhamdulillah gue pernah ngalamin, makanya iya makanya gue nggak tergambar ke situ. Iya benar gak sih? Iya. Yang terakhir model busana yang futuristik gitu kan. Jadi kalau di cyberpunk itu kayak busananya tuh fashionable banget lah istilahnya ya. Terus ada tangan robot lah dan segala macamnya gitu lah. Udah. Ya pokoknya Kalau
lo hidup di cyberpunk sendiri, lo mau punya tangan robot gak? Boleh. Seru ya, lanjut orang seru banget. Nah, kan tadi gua udah sempat bilang cyberpunk ini adalah sebuah karya sastra yang mengkritik ideologi ya. Iya. Yang pertama itu anarko-kapitalisme dan anarko-transhumanisme. Kenapa gue sebut anarko di sini? Karena di tempat-tempat cyberpunk itu dalam keadaan negaranya itu lemah, rusak gitulah istilahnya, makanya disebut anarko gitu. Dikuasainnya oleh korporat-korporat. Korporat itu kan cerminan dari orang-orang kapitalis ya. Sedangkan orang transhumanis ini punya relasi yang kuat sama orang kapitalis itu gitu. Kan dapat modal. Kan orang transhumanis dia nggak bakal bisa membuat penelitian dan penemuan tanpa adanya modal dari orang-orang kapitalis gitu. Nah, ya kan orang-orang kapitalis juga kan udah gak mikirin tentang dunia, dia lebih mikirinnya tentang gimana dia memperkaya diri di situ dari hidup abadi. Itu punya invest ke orang transhumanis ini yang benar. Menciptakan teknologi segala macam gitu kan. Tapi menarik ya tentang ini, tentang cyberpunk ini. Tapi yang gue lihat sendiri ya di perfilman apalagi ya. Gue bukan mau kritik perfilman sih, cuman kenapa penggambarannya cuman itu doang ya, maksudnya itu cuman si protagonisnya tuh dari kalangan yang teraniayanya gitu. Kenapa nggak protagonisnya juga ada yang mencerminkan tentang sininya. Tapi sebenarnya di game cyberpunk udah cukup menggambarin perseteruan dalam Arasaka Corporation kan, itu kan yang siapanya tuh bapaknya dibunuh kan. Iya. Bapaknya dibunuh, terus si salah satu anaknya itu yang cewek kalau salah ya, yang cewek bukan si V karakter utama. Nah, si cewek itu yang minta bantuan si V gitu buat ngungkap si kasus pembunuhan itu gitu. Tapi kalian belum main ya cyberpunk ya? Kalau belum main kalian kena spoiler. Ya pokoknya gitulah, terlihatnya gitu. Ya. Oke, berarti yang kita dapat sekarang tuh berarti cyberpunk ini tuh buah dari si anarko kapitalis yang notabene ini tuh tentang pasca apokalips di mana semua teknologi itu menguasai dunia dan si korporat itu yang benar-benar punya hak otonom buat mengatur semua di dunia, pergerakan di dunia itu seperti itu. Itu sih tentang cyberpunk sih yang kita bahas sekarang ya. Ini yang kita dapat dari diskusi kita ini. Kayak gitu sih buat teman-teman ketikers. Karena gue dari Detika Production juga lupa ketikers. Itu yang kita dapat sekarang. Kalau misalnya ada mau pembahasan lain, boleh di komen di bawah atau di request di Instagramnya Mak Hadi, boleh. Can happy ya. Nah, Can Happy itu nanti ada di bawahnya juga. Di Instagram gue juga boleh buat membahas. Tapi gue jarang ada juga di konten-konten karena lumayan sibuk gue. Jadi situ sosok sibuk ya. di situ ada di Instagram gue namanya Fahri Adam N. Oke. Adam. Itu sih buat yang kita nanti next pembahasan kita mau apa nih Di? Apa kita mau tunggu komen aja? Mau tunggu komen atau mau ada yang lain nih? Atau karena kan kita nyinggung distopia tadi ya. Distopia. Oke, kita bakal distopia. Oke, ditunggu nanti video distopianya di next ketemu. Oke, berarti jangan lupa di subscribe. Nyalakan notifikasinya. Oke. Tombol like. Dan jika ada requestan boleh di Instagram. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan, dan jika ada hal yang harus diluruskan dan dibenarkan silahkan komen di bawah. Ya, di sini kita disclaimer ini tuh asumsi dan ada sumber-sumber dari artikel. Karena kita kan nyari pembahasan ini lumayan pusing. Apalagi ini dialis kayak gitu sih. Pak Haris signing out. Gua Mahadi. See you in the next video. Ya, Pak. Oke.